Ada banyak orang yang pernah mengatakan kepada saya bahwa sebaiknya kita nggak usah ikut-ikutan politik lah, karena politik itu kotor, karena politik itu brengsek, dan oleh karena itu jauhkanlah diri dari politik. Itu kata banyak orang. Sehingga juga satu saat ketika saya punya kesempatan berkhotbah di GKI Maulana Yusuf, dan seorang majelis pada saat itu setelah berkhotbah menegur saya, dia katakan, Anda jangan bawa-bawa politik lah ke dalam gereja, di mimbar. Saya terkejut juga atas teguran dia, tapi kemudian saya bilang, oke, kalau gitu kita ketemu, saya ingin tanya, berapa orang yang berpikir seperti Anda ini? Kemudian dia kumpulin beberapa orang, kemudian saya bilang, oke, Anda bilang saya nggak boleh khotbah politik dengan segala macam. Sekarang saya ingin tanya, tunjukkan kepada saya kehidupan yang tanpa politik, ya. Dan saya waktu itu uraikan, bahkan katakan kepadanya, bahkan sekarang, mohon maaf, kencing pun ada perdanya, pakaian ada perdanya, makanan pun sekarang udah ada pakai perda segala macam, ya. Jadi seluruh hidup kita ini, saudara, suka atau tidak suka, memang diatur oleh kebijakan-kebijakan politik. Kalau yang ngatur atau yang menentukan kebijakan politik itu orangnya baik, berpikir untuk kebaikan masyarakat, berpikir dengan wawasan yang luas, tidak ada masalah. Tetapi kalau orang yang mengatur politik ini adalah orang yang berpikir untuk kepentingan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, atau untuk kepentingan kelompoknya sendiri, ini jadi persoalan besar. Misalnya, ada di daerah-daerah tertentu yang mencoba menentukan atau membuat peraturan daerah yang lebih mengutamakan agama tertentu. Efeknya, saudara, agama yang di luar agama itu, yang lain, itu menjadi second citizen, menjadi warga negara kelas 2. Dan kalau mereka menjadi warga negara kelas 2, maka terjadi diskriminasi, terjadi dominasi di dalam negara Indonesia yang Pancasilais ini. Padahal Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa kita semua ini setara di hadapan hukum di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Jadi saudara-saudara, kalau kita membiarkan politik ini dikuasai oleh orang-orang yang kurang baik, orang-orang yang misalnya berpikir sektarian untuk kepentingan agamanya sendiri, atau kelompoknya sendiri, atau kepentingan dirinya sendiri. Misalnya, pada saat Orde Baru dulu, itu pernah dikeluarkan undang-undang atau bahkan maksudnya peraturan presiden yang isinya menyatakan bahwa cengkeh itu harus dikuasai oleh Badan Penyangga Cengkeh milik Tommy Soeharto. Ketika peraturan itu ditentukan, maka semua petani diwajibkan dan diharuskan menjual cengkehnya kepada Tommy Soeharto, BPC. Apa yang terjadi pada saat itu ketika Tommy pada saat itu tidak mampu membeli lagi cengkeh yang ada, terpaksa supaya petani cengkeh tidak menjual cengkehnya ke tempat lain yang bisa menciptakan saingan atau kompetitor baginya, maka seluruh pohon-pohon cengkeh yang tidak bisa dia beli hasilnya itu harus ditebang dan dibakar. Sekali lagi saudara-saudara, kalau yang menentukan kebijakan politik ini adalah orang yang berpikir untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan etniknya, atau kepentingan umat beragamanya, Indonesia udah hancur dari dulu. Oleh karena itulah, saya katakan kepada para majelis tadi, kita harus
berbicara tentang politik, karena politik itu menentukan kehidupan kita dan kita ada di dalam kebijakan-kebijakan politik. Gereja harus bicara tentang politik. Karena kalau gereja tidak bicara tentang politik, terjadi diskriminasi, terjadi penindasan, terjadi ketidakadilan yang juga akan mengorbankan banyak orang. Nah, kebetulan saudara-saudara pada saat itu ketika kami lagi berbincang-bincang, ada beberapa orang yang ketok pintu konsistori, ruangan di mana kami berbincang-bincang. Lalu dia buka, lalu kemudian mereka mengatakan, thank you ya untuk khotbahnya, kami jadi mengerti sekarang soal politik. Kami suka. Para majelis yang tadinya mengkritik saya untuk kalau bisa jangan bicara tentang politik, mereka langsung terdiam. Lalu mereka bilang, oke lah kalau begitu. Lain kali ya bicara politik aja kita, soalnya tadinya nggak ngerti, karena pikiran kita politik itu kotor. Politik itu pada dasarnya tidak kotor, saudara-saudara. Karena politik itu artinya mengelola masyarakat untuk terciptanya common good, kebaikan bersama. Tetapi yang kotor adalah para politisinya. Seringkali politisi menggunakan kesempatan ketika memiliki jabatan-jabatan politik, memanipulasi berbagai keputusan dan kebijakan untuk kepentingan, untuk keuntungan dirinya sendiri.